Setelah sempat tertunda selama 1 tahun, SEA Games Vietnam akhirnya secara resmi bergulir dengan perpaduan modern dan tradisional. Pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut berlangsung meriah. Dan berikut laporan jurnalis media grup Seno Ariantomo. Selamat pagi, Seno. Ya, Jessica, selamat pagi. Seno, bisa diceritakan opening ceremony tadi malam dan kontingen Indonesia siapa yang membawa benderanya nih? Ya, Jessica, seperti kita ketahui baru tadi malam open ceremony di SEA Games 2021 Vietnam resmi dibuka oleh Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc setelah sempat tertunda ya 1 tahun karena pandemi COVID-19. Opening ceremony sendiri berlangsung di Stadion Mai Dinh, dibuka oleh sambutan dari Menteri Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Vietnam Nguyen Van Phu. Panitia penyelenggara Vietbox sendiri membagi opening ceremony menjadi 3 sesi, di mana sesi pertama dibuka dengan pengenalan budaya Vietnam yang diwakili dengan tarian teratai dan beberapa kesenian Vietnam lainnya, Jessica. Setelah sesi pertama berakhir, acara menyajikan pengenalan budaya-budaya anggota ASEAN yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa bangsa ASEAN di tengah pandemi ini masih solid dan berjuang bersama untuk bangkit. Kebudayaan ditampilkan pun dituangkan dalam seni lukis rakyat Donghu yang merupakan kerajinan tradisional dari Vietnam, Jessica. Kemudian acara berlanjut ke defile setiap kontingen yang dibuka oleh perwakilan atlet dari Brunei Darussalam dan diikuti Kamboja, Indonesia hingga ditutup dengan kontingen tuan rumah Vietnam. Kontingen Indonesia sendiri yang memimpin membawa bendera adalah atlet atletik yaitu Emilia Nova. Mereka keluar ke lapangan maksud kami dengan menggunakan pakaian casual dan milenial ya. Dan untuk melengkapi dan melihat ciri khas bangsa Indonesia, para atlet juga menggunakan topi yang bercorak kebudayaan Indonesia. Kemudian opening ceremony sendiri juga ditutup dengan menyalakan api kalderon yang diwakili oleh atlet-atlet legenda dari Vietnam. Ya, Jessica. Kalau dengar opening seremoninya seru banget ya, Mas Seno. Mas, kita juga pengen tahu nih, kalau agenda pertandingan hari ini dan kontingen Indonesia akan turun di cabang olahraga apa aja sih hari ini? Ya, Jessica, ini saya sedang jalan, mungkin atmosfer lalu lintas di Vietnam hampir sama kayak di Jakarta, agak berisik ya, atau ramai. Jadi saat ini saya akan ke cabang olahraga Wushu, di mana Indonesia sendiri nantinya akan tampil di 14 cabang olahraga ya, Jessica. Dengan 3 diantaranya akan mempertandingkan nomor final, yaitu Wushu, senam artistik, dan kickboxing, di mana mereka bisa, atlet-atlet kita maksud saya bisa menambah pundi-pundi medali karena mereka sendiri akan tampil di nomor final. Wushu sendiri akan menurunkan 5 atletnya tampil untuk memperebutkan medali emas, Jessica. Di antaranya di nomor taulu, yang akan tampil adalah Haris Horatius, Nadira Moriska, Nicholas, Seraf Naro, hingga Egonia Diva Widodo. Sementara di cabur kickboxing, Indonesia menempatkan 3 kickboxernya yang akan bertarung memperebutkan medali emas di SEA Games. Di antaranya di kelas minus 51 kg putra, yang akan tampil adalah Salmri Setendra Patisamalo yang akan menghadapi ini agak sedikit berat, yaitu kickboxer tuan rumah yaitu Yung Fantun. Sementara di kelas 52 kg putri, Aristia Peter akan menghadapi kickboxer asal Filipina Cordero Gritel de Vaz. Sementara di laga terakhir di kickboxing, Amanda Lau Pati akan menghadapi kickboxer asal Filipina Veloso Decana di low kick 52 kg putri. Dan ini merupakan capaian kickboxing Indonesia di partai final terbanyak setelah sebelumnya di SEA Games sebelumnya hanya 2 nomor yang bisa mencapai babak final. Begitu, Jessica.
Seno, bagaimana dengan persiapan timnas U23 nih untuk menghadapi Filipina nanti? Ya, seperti kita ketahui ya, dalam 2 laga sebelumnya Indonesia di bawah besutan Sintayong tampil kurang memuaskan ya, di mana mereka harus kalah di pertandingan pertama melawan tuan rumah Vietnam, dan beruntungnya di pertandingan kedua walaupun menang, namun dari yang kita lihat permainannya masih kurang memuaskan. Namun nanti saat menghadapi Filipina kita juga berharap Indonesia bisa menampilkan kekuatan terbaiknya, karena laga di sore hari nanti ya, Indonesia harus bisa menang, karena saat ini Indonesia masih dalam posisi terjepit, yaitu berada di peringkat keempat klasemen sementara. Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan tertinggal 3 angka dari Myanmar, 1 poin dari Filipina, dan 1 poin dari Vietnam. Dan ini sangat berat. Kalau hanya bermain imbang atau bahkan kalah dari Filipina, Indonesia langkahnya akan berat untuk menuju fase gugur. Namun Indonesia sendiri juga mempunyai keuntungan di mana Filipina sudah bermain 3 kali dan kemarin kalah dari Myanmar ya, Jessica. Dan yang pastinya Filipina dalam kondisi fisik yang menurun, karena mereka harus bermain 4 kali dalam 7 hari. Berbeda dengan timnas Indonesia atau Garuda Muda, karena mereka mendapatkan istirahat yang cukup banyak. Jessica, itu yang bisa kami laporkan untuk NG Review. Satu lagi, Seno, kami juga ingin tahu nih keluhan pelatih Sintayong terkait lapangan latihan yang kecil. Sudah diatasi penyelenggara atau pemain harus beradaptasi nih dengan kondisi yang ada? Ya, kebetulan saya belum ke tempat latihannya, tapi yang saya dengar beberapa kali timnas itu harus beradaptasi karena beberapa kali pindah tempat latihan. Dan sebenarnya Vietnam sebagai penyelenggara mendengarkan keluhan dari timnas Indonesia, namun beberapa kali juga kita terpaksa harus pindah tempat latihan. Begitu, Jessica. Baik, Seno, tentu kita berharap ya Indonesia bisa membawa banyak medali di SEA Games Vietnam tahun ini. Terima kasih Seno atas waktunya, selamat kembali bertugas dan jangan lupa untuk jaga kesehatan.